dorosci urusah pariaki ratito ampapuh apa sambawa rahimam pundari kaksi sabahia biantara suci Om kesama dewa sarwa parani kita angkara mamuja sarwa papidya Walaya suasadi siwa Om kesantau ya kaiku dosa kesantau wajiku Santawiyo manaswa dosa At permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. DPRD Buleleng segera panggil pihak terkait soal keluhan polusi PLTD Pemaron. Melemahnya nilai tukar rupiah justru bisa tingkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kedenkarang. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, DPRD Kabupaten Buleleng menerima aspirasi warga terdampak polusi PLTGU Pemaron yang selama ini beroperasi sebagai PLTD. Dewan memastikan segera memanggil pihak terkait untuk mencari solusi atas keluhan kebisingan, getaran mesin, hingga polusi udara yang dirasakan warga selama lebih dari setahun terakhir. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Inyoman Gede Wandi Roati, Senin siang 18 Mei menerima perwakilan warga terdampak polusi PLTGU Pemaron di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan penolakan terhadap kompensasi dana sosial dan meminta hak mereka atas lingkungan yang sehat, tenang dan nyaman segera dikembalikan. Wandiro menyatakan DPRD Buleleng memahami keluhan warga yang terdampak kebisingan mesin pembangkit, getaran hingga polusi udara akibat operasional PLTD Pemaron yang berlangsung hingga dini hari.
DPRD Buleleng juga memastikan segera melakukan koordinasi dengan manajemen PLTD Pemaron, instansi lingkungan hidup, dan pemerintah daerah untuk mempertemukan seluruh pihak terkait guna mencari solusi terbaik. Sementara itu, pendamping warga Nyoman Tirtawan mengapresiasi respon cepat DPRD Buleleng terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, warga tidak menginginkan kompensasi dana sosial, melainkan menginginkan ketenangan hidup yang selama ini terganggu akibat polusi suara, asap, dan getaran dari mesin pembangkit listrik. Salah seorang warga terdampak, Mariono, berharap segera diberikan solusi terbaik. Sudah 1 tahun lebih kami menderita kayak begini. Ada kesepakatan Pak, 1 tahunnya 10 juta per tahun. Coba bayang Pak, 10 juta per tahun kalau dibagi per harinya itu 30.000 Pak. Iya, katakan 30.000. 30.000 kita dikasih 30.000 sehari untuk menjamin kesehatan keluarga kami. Coba Pak, kira-kira pantas yang kayak gitu? Itu kompensasi yang diberikan dari PLT. Kompensasi yang diberikan. Kami tidak minta apa-apa Pak. Warga berharap perhatian DPRD Buleleng dapat menjadi langkah awal untuk mengembalikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan nyaman di kawasan Pemaron. Yasri Yuli, Bali TV. Meski mendapat penolakan dari sejumlah warga Pesanggaran, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar dipastikan tetap berjalan. Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, menegaskan proyek tersebut merupakan program strategis pemerintah pusat untuk menangani krisis sampah di Bali. Penolakan terhadap pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya kembali mencuat. Sejumlah warga Pesanggaran menilai lokasi proyek terlalu dekat dengan pemukiman, kawasan suci, dan jalur pariwisata. Di sela-sela rapat paripurna DPRD Bali Selasa 18 Mei 2026, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menegaskan proyek tersebut tetap dilanjutkan karena telah menjadi keputusan pemerintah pusat. Giri Prasta menyebut proses kerjasama proyek strategis tersebut sudah tuntas dan kini tinggal memasuki tahap pembangunan. Ia juga meminta seluruh pihak mendukung keberadaan PSEL sebagai solusi jangka panjang persoalan sampah di Bali. Menurutnya, PSEL berbeda dengan tempat pembuangan akhir konvensional karena menggunakan teknologi pengolahan modern yang mengubah sampah menjadi energi listrik tanpa sistem penimbunan sampah terbuka. Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah pusat juga telah mempercepat realisasi proyek ini melalui kerjasama lintas daerah antar Pemprov Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung. PSEL Denpasar ditargetkan menjadi model pengolahan sampah modern berbasis energi bersih di tingkat nasional. Nah, PSEL ini sekali lagi, ini sama sekali tidak menimbun sampah. Pengolahan sampah dari energi listrik ini merupakan pabrik. Sampah yang masuk itu, pagi masuk, sebenarnya sudah selesai. Dan bahkan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Cuman kita sekarang harus bersabar kaitannya dengan pembangunan nanti. Bahkan di antara daripada pulau yang paling siap yang pertama tiga Bali. Dan semoga nanti ke depan dengan PSEL ini selesai, Bali ini bisa dijadikan salah satu role model di tingkat nasional. Sementara itu, groundbreaking proyek PSEL dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli tahun 2026 dengan target operasional pada akhir 2027 mendatang. Fasilitas ini nantinya diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.200 ton sampah per hari dari wilayah Denpasar dan Badung. Winato, Bali TV. Tim penggerak PKK Kabupaten Badung menggelar semarak Posyandu dan Gerakan Badung Peduli Residu secara serentak di seluruh Kabupaten Badung. Kegiatan dipusatkan di Banjar Kembang Sari, Desa Blakyu, Kecamatan Abian Semal, hari Selasa 19 Mei 2026. Sementara kader Posyandu lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung, Camat Perbekal Blakyu, serta seluruh kader Posyandu, kader PKK dan kader lansia Desa Blakyu. Ketua TPPKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniati Adi Arnamo, memberikan apresiasi kepada kader Posyandu, PKK, dan perangkat desa, serta seluruh pihak yang selama ini mendukung pelayanan masyarakat bagi ibu hamil, bayi, balita, remaja, hingga lansia di Kabupaten Badung. Menurutnya, Posyandu kini memiliki peran strategis
Tidak hanya sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat melalui 6 standar pelayanan minimal atau SPM. 6 bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Selain Semarak Posyandu, kegiatan juga dirangkaikan dengan gerakan Badung Peduli Residu sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis sumber. Meski pengelolaan sampah di Badung dinilai sudah berjalan baik dan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah terus meningkat, sampah residu dinilai pengurangan sampah residu, khususnya popok sekali pakai, dapat dilakukan dengan penggunaan popok kain yang sampai saat ini belum ada cara untuk mengelolanya. Ya, seperti kalau plastik masih bisa didaur ulang, kalau sampah organik diselesaikan di rumah tangga masing-masing, di rumah sendiri, sehingga tidak ada kemana-mana lagi untuk sampah organik. Dan ini residu ini yang menjadi PR kita. Nah, sekarang hadir Bumbi untuk memberikan popok dan pembalut yang bisa dipakai ulang, sehingga ini bisa dicuci. Seperti tadi kan sudah dijelaskan oleh owner Bumbi, saya kira ini bagus sekali untuk mengurangi pelayanan lansia dan pelayanan masyarakat lainnya. Indrawan, Bali TV. Melemahnya nilai tukar rupiah justru bisa tingkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Bos, mau pandes Betawi Mesangi, mesin drama, antar Ketua Banjar Jakarta Selatan menghadiri Jakarta Selatan para kita mewah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi mewah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membawa dampak berbeda bagi masyarakat Bali. Di satu sisi, masyarakat ekonomi menengah ke bawah merasakan tekanan akibat naiknya harga kebutuhan pokok. Namun di sisi lain, sektor pariwisata justru dinilai mendapat keuntungan karena Bali menjadi lebih murah bagi wisatawan mancanegara sehingga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali bisa berlipat ganda. Pengamat ekonomi Viraguna Bagus Oko menilai pelemahan rupiah dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali. Dengan kurs rupiah yang melemah, biaya liburan di Bali menjadi lebih terjangkau bagi wisatawan mancanegara sehingga berpotensi mendongkrak tingkat hunian hotel, kunjungan destinasi wisata, hingga perputaran ekonomi sektor pariwisata. Namun demikian, kondisi ini juga memicu dampak negatif bagi masyarakat lokal, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dinilai semakin membebani daya beli masyarakat karena harga sayur, beras, LPG termasuk pupuk mengalami kenaikan. Viraguna juga berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap wisatawan asing yang datang dan tinggal di Bali, seperti yang diberlakukan di Australia. Hal ini untuk mencegah adanya wisatawan asing yang memanfaatkan visa kunjungan untuk menjalankan aktivitas bisnis secara ilegal ataupun mengambil peluang usaha yang seharusnya dapat dikelola masyarakat lokal. Positifnya dan juga banyak sekali negatif. Artinya apa? Ada positifnya antara lain. Pertama, daya beli wisman untuk masuk Bali itu akan meningkat drastis. Artinya purchasing power, daya mampu untuk berbelanjanya makin tinggi.
karena rupiahnya melemah, sehingga ini akan banyak memunculkan minat untuk masuk Bali semakin keras. Satu. Yang kedua, tanpa adanya penguatan US dollar saja, Bali sudah menjadi minat tinggi dari Wisman. Antara lain karena mereka bisa bekerja dan menghasilkan uang dengan cara work from Bali, dengan melakukan tindakan bekerja secara internasional dari Bali dengan biaya murah tapi dengan hasil valuta asing. Ini bagi mereka, apalagi yang pengusaha-pengusaha Wisman yang menjadi pengusaha di Bali atau work from Bali ini memiliki bisnis yang sangat menggiurkan karena bisa pakai nomini nama orang lokal tapi pemiliknya dia. Di samping dia bekerja from Bali untuk marketingnya yang berbasis US dollar. Ini menguntungkan mereka. Sehingga Bali menjadi lebih kompetitif daripada Thailand atau Vietnam dengan menguatnya US dollar. Keuntungan lagi lainnya adalah Wisman maupun Wisdom yang mempunyai usaha-usaha ekspor berbasis ekspor akan menguntungkan, sangat menguntungkan karena mereka menerima valuta asing, sehingga daya beli pun menjadi jauh meningkat. Selain itu, pemerintah juga diminta lebih selektif terhadap penanaman modal asing agar keberadaan investor dan wisatawan asing tetap memberikan manfaat yang seimbang bagi perekonomian Bali. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Program Studi Pengelolaan Perhotelan PPH Politeknik Pariwisata Bali menggelar seminar hasil aplikasi manajemen pengelolaan perhotelan, pemaparan hasil program aplikasi manajemen pengembangan UMKM Desa Wisata yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan di Desa Tegaljadi, Tabanan. Melalui program ini, mahasiswa melakukan pengembangan UMKM desa dengan menciptakan branding Tanaya Heritage sebagai identitas yang mempresentasikan nilai lokal, budaya, dan potensi produk unggulan Desa Tegaljadi. Seminar hasil aplikasi manajemen From Local Root to Digital Reach, pengembangan UMKM Desa Tegaljadi melalui Tanaya Heritage berlangsung Selasa 19 Mei 2026 di Warung CS Desa Bede. Acara dibuka oleh Asisten 2 Setda Bupati Kabupaten Tabanan, I Gusti Agung Rai Dwi Payana, dan turut dihadiri Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Ida Bagus Putu Puja, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Kabupaten Tabanan, Niputu Adi Mulyani, di Desa Yastini selaku Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan, dan Kepala Desa Tegaljadi Tabanan, Imade Mulyano. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi pembelajaran aplikatif dalam mata kuliah aplikasi manajemen yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Pengelolaan Perhotelan Angkatan A 2022. Melalui program ini, mahasiswa bersama tim pendamping turut terlibat dalam penguatan pengelolaan usaha, pengembangan identitas produk, hingga strategi pemasaran digital bagi UMKM lokal. Salah satu fokus kegiatan adalah pengembangan produk pangan lokal khas Bali seperti kali adrem, kopi, dan madu kele-kele trigona yang diproduksi oleh masyarakat Desa Tegaljadi, Kabupaten Tabanan dengan tetap mempertahankan nilai budaya dan kearifan lokal agar produk tradisional Bali tetap relevan, dikenal lebih luas, dan memiliki daya saing di era modern. Pendampingan ini bertujuan memperluas akses pasar UMKM sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi transformasi digital melalui branding Tanaya. Masyarakat kini dapat mengakses informasi dan detail produk UMKM Desa Tegaljadi melalui berbagai platform digital yang telah dikembangkan oleh mahasiswa PPHA Angkatan 2022 termasuk website resmi, Instagram, Facebook, dan Shopee. Kehadiran platform digital tersebut diharapkan mampu membantu peningkatan promosi, transaksi penjualan, dan memperluas jangkauan pasar produk lokal Bali. Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Ida Bagus Putu Puja, menyampaikan bahwa program ini menjadi bentuk nyata implementasi
Tridharma Perguruan Tinggi melalui sinergi antara pendidikan, industri, dan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta model pengembangan UMKM yang adaptif, berkelanjutan, dan tetap berakar pada budaya lokal Bali. Untuk bagaimana bisa meningkatkan dan mengembangkan UMKM yang ada di Desa Tegal Jadi. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berupaya untuk mengembangkan ya, baik itu penguatan branding ya, kualitas produk daripada produk-produk lokal yang ada di sini, dan juga tidak kalah pentingnya adalah digital marketing dan juga bagaimana juga pemasaran dari hasil-hasil produk yang ada di UMKM yang ada di Tegal Jadi. Melalui program aplikasi manajemen PPH, Politeknik Pariwisata Bali terus berkomitmen mendukung pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang inovatif, responsif terhadap perubahan, dan memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal, serta menunjukkan kontribusinya dalam penguatan masyarakat dan pengembangan UMKM berbasis budaya melalui kolaborasi bersama Desa Tegal Jadi, Kabupaten Tabanan. Winato dan Dek Putra, Bali TV. Pemirsa, salah satu komunitas motor custom terbesar di Bali, Kuda Besi MC Bali, menggelar perayaan anniversary ke-16. Acara tersebut berlangsung meriah di Kebon Vintage Park, Jalan Profesor Ida Bagus Mantra, Denpasar Timur. Perayaan anniversary ke-16 ini menjadi wadah silaturahmi para pecinta otomotif, pelaku seni kreatif, pelaku UMKM, hingga komunitas lintas hobi di Bali. Berbagai rangkaian kegiatan turut memeriahkan acara, diantaranya custom show, pinstrip art, classic car show, mural art, rolling thunder, dan lap band performance yang menghadirkan nuansa kebersamaan dan kreativitas khas komunitas motor custom. Perayaan anniversary ke-16 Kuda Besi MC Bali tidak hanya menjadi ajang hiburan dan ekspresi seni otomotif, tetapi juga mencerminkan bentuk sinergitas antara Polda Bali dengan komunitas motor custom di Pulau Dewata. Melalui kolaborasi ini, kegiatan komunitas diarahkan menjadi ruang positif, kreatif, dan produktif bagi masyarakat. Selain menggandeng komunitas motor custom, kegiatan ini juga melibatkan berbagai komunitas kreatif di Bali dan pelaku UMKM, sehingga memberikan dampak ekonomi sekaligus ruang promosi bagi produk lokal. Kehadiran berbagai unsur komunitas tersebut diharapkan mampu memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan semangat kolaborasi antar elemen masyarakat. Di sisi lain, komunitas motor custom juga diharapkan turut berperan aktif dalam membantu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di Bali, agar tetap kondusif, aman, dan nyaman, khususnya di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat dan pariwisata di Pulau Bali. Tim Liputan Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Menteri UMKM ancam berikan sanksi marketplace yang naikkan biaya admin sepihak. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional
Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan pihaknya akan menindak perusahaan marketplace yang menaikkan biaya admin secara sepihak kepada pelaku UMKM. Maman mengatakan pihaknya telah memanggil sejumlah perusahaan marketplace dan meminta mereka menahan rencana kenaikan biaya dimaksud. Ditemui saat menghadiri akad massal KUR 1000 UMKM kreatif di Kabupaten Badung beberapa waktu lalu, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan pihaknya sudah memanggil semua perusahaan marketplace dan menekankan untuk tidak ada kenaikan terlebih dahulu. Ia menegaskan pemerintah sedang menyiapkan aturan untuk menjaga hubungan yang adil antara platform digital dan pelaku UMKM. Jika sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca pertemuan, akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Menurut Maman, marketplace dan pelaku UMKM umumnya telah memiliki kontrak kerjasama jangka panjang, sehingga kenaikan biaya tidak boleh dilakukan secara mendadak. Maman menyebutkan, apabila marketplace ingin menaikkan biaya, maka harus dilakukan melalui pembicaraan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada UMKM, minimal 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Menurutnya, pemerintah akan tetap berada di posisi melindungi dan meningkatkan daya saing UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Saat ini, Kementerian UMKM bersama kementerian terkait tengah melakukan sinkronisasi pembahasan untuk menyiapkan aturan yang dapat melindungi pelaku UMKM sekaligus menjaga keberlangsungan platform digital. Kenaikan tidak boleh, itu sudah tegas itu. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak. Kenapa? Nah, salah satu juga aturannya yang kita siapkan bahwa begini, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang 1 tahun. Ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya, agar terbangun fairness. Gitu ya. Jadi kemarin kami sudah panggil marketplace, kesepakatannya tahan dulu, jangan dulu ada kenaikan tarif tersebut. Maman menambahkan, pemerintah memiliki 2 kepentingan sekaligus, yakni menjaga ekosistem digital tetap sehat dan memastikan UMKM mendapat perlindungan serta ruang tumbuh yang adil. Adi Wiratmaja dan Angkat Wirawan, Bali TV. Program pemerintah melalui pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Namun, keberadaan Koperasi Merah Putih dinilai perlu dikaji lebih matang karena berpotensi memicu persaingan antar lembaga ekonomi yang lebih dulu berkembang di desa. Pengamat koperasi sekaligus mantan Kepala Dinas Koperasi Provinsi Bali, Idewo Nyoman Patre mengatakan, secara substansi pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui Koperasi Merah Putih karena dinilai sudah menjadi tanggung jawab untuk menghadirkan program ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat kesejahteraan rakyat. Ia menilai keberadaan Koperasi Merah Putih perlu dikaji kembali, mengingat saat ini khususnya di Bali sudah banyak lembaga berbasis masyarakat yang berjalan hingga tingkat desa dan banjar seperti Koperasi Banjar, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, Koperasi Pasemetonan, dan usaha ekonomi masyarakat lainnya. Untuk itu ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus menghidupkan kembali koperasi yang sudah ada dibandingkan membentuk lembaga baru.
Menurutnya, konsep koperasi unit desa dapat diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa harus memunculkan persaingan baru di desa. Dari sisi substansi mensejahterakan saya setuju. Tapi kalau dari segi nama, Merah Putih perlu dikaji ulang lah. Kalau koperasinya oke. Kenapa? Karena kembali lagi saya ingatkan di desa itu sudah banyak sekali lembaga-lembaga yang berusaha ingin mensejahterakan rakyatnya. Maaf untuk di Bali, khususnya di Bali yang saya tahu, makanya saya bilang di Bali perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena di Bali itu mulai dari tingkat Banjar sudah ada koperasi. Di tingkat desa ada yang namanya lembaga pengelola dana lembaga perkreditan desa, yang juga punya usaha-usaha, yaitu antara BUMDes, BUMD, kan itu. Demikian juga di sana juga ada yang namanya koperasi-koperasi pasemetonan, koperasi ini, semuanya. Apalagi sekarang dengan masuknya toko-toko berjejaring yang modern sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, kalau ini dibiarkan, kita terus membangun lembaga, itu akan terjadi persaingan di antara desa. Itu yang yang luar sekali. Akan terjadi persaingan antara PD dengan koperasi milik Banjar, dengan koperasinya milik masyarakat, pasemetonan dan sebagainya. Itu akan terjadi persaingan yang sangat tinggi sekali. Nah, dengan begitu di sana kan juga ada koperasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri, ya kan? Yang namanya koperasi unit desa. Nah, sekarang sudah mulai menurun. Itu pemerintah yang membuat dulu. Bahkan pegawainya ada yang ditaruh di sana untuk besarkan. Itu untuk menampung yang dulu menampung hasil panen petani, menyalurkan gabah, menyalurkan pupuk dan lain sebagainya. Nah, kenapa tidak itu harus dihidupkan kembali? Kemudian kalau memang zamannya sekarang ya Merah Putih, kita isi aja koperasi unit desa Merah Putih, kan gitu ya. Itu jadi lembaga penyaluran dananya itu sudah berkurang, jadi persaingan agak. Kalau sekarang kan ini koperasi Merah Putih dikelola oleh desa, ini akan terjadi persaingan di antara mereka. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pengawas Koperasi Serba Usaha Bina Prestasi di Denpasar ini menilai persoalan utama koperasi saat ini bukan hanya soal kelembagaan, melainkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ia menekankan pentingnya pelatihan dan penguatan kapasitas pengelola koperasi agar mampu bekerja secara profesional dan berintegritas. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberadaan koperasi dinilai mampu menjadi wadah mempererat persaudaraan dan hubungan sosial antar anggota. Semangat tersebut dinilai sejalan dengan cita-cita pendiri Koperasi Indonesia Muhammad Hatta yang menempatkan koperasi sebagai sarana membangun kesejahteraan sekaligus persatuan masyarakat. Pengamat Koperasi Idewo Nyoman Patra menilai keberadaan koperasi menjadi sarana mempererat persatuan dan hubungan sosial antar anggota. Ia memaparkan koperasi sejak awal dibentuk bukan semata-mata untuk kegiatan ekonomi, melainkan juga untuk memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Saat ini perkembangan koperasi di masyarakat cukup baik dengan munculnya berbagai jenis koperasi, mulai dari koperasi pasemetonan, koperasi Banjar, hingga koperasi yang menaungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ia pun turut membina sejumlah koperasi, termasuk koperasi yang beranggotakan para pensiunan pegawai negeri sipil. Ia menegaskan koperasi dapat menjadi wadah untuk menjaga hubungan sosial para anggota setelah memasuki masa pensiun. Jadi bagaimana cita-cita Pak pendiri koperasi Muhammad Hatta itu kan disampaikan untuk meningkatkan sejahtera, bagaimana kita bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Kalau di sana kita ambil sekarang pendirian koperasi itu banyak sekarang ya, semeton koperasi pasemetonan ya, koperasi Banjar, koperasi apalagi itu UKM gabung sana itu bagus sekali. Bahkan saya sendiri sudah membentuk atau membina beberapa koperasi, mendirikan koperasi itu, terutama mantan
pegawai ya, khususnya baru di tingkat provinsi yang namanya Bali Nata Purna Praja. Ya, saya bina karena apa? Karena sudah sekian puluh tahun kita bergaul, bekerja, setahun-tahun begitu pensiun lepas sudah tidak ada tidak kelihatan kemana lagi itu. Makanya minimal setiap tahun sekali mereka bisa kumpul ketemu pada waktu rapat anggota tahunan. Demikian juga saya juga sebagai pembina koperasi bina prestasi. Nah di sini anggotanya banyak. Ada teman-teman dari wartawan, ada teman-teman dari pencak silat, ada teman-teman dari pelaku UKM. Ini maksudnya supaya kita bisa ketemu. Di satu sisi bertemu wirase dapat dengan teman-teman ya kan, minimal setahun sekali. Di satu sisi koperasi ini juga yang notabene adalah miliknya mereka kita bisa membantu dari kesejahteraan. Nah kalau maaf nih, kalau lembaga keuangan lain kalau butuh uang dana kan, butuh uang atau butuh dana kan prosesnya agak lama. Kalau di sini sekarang kita mengajukan karena mereka yang punya mungkin besok atau sebentar lagi sudah selesai sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan bersama oleh anggota adalah notabene adalah pemilik mereka. Nah, di satu sisi kita berdapat masih mukrama minimal setahun sekali, kita juga membantu dari sisi kesejahteraan buat anggota-anggota kita, kan nyambung jadi. Kemudian persahabatan kita itu tetap langgeng. Keberadaan koperasi di samping turut membantu meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi juga membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan menjaga hubungan persahabatan dan kebersamaan. Bunga Widrayani, Bali TV. Warga Batu Ampar datangi DPRD, desak putusan inkrah dieksekusi. Kami segera kembali dengan informasinya. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Li, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Pawayan kayak dirului, matajan, matuakan. Jadi subane gelam kekene awake ni makatang lo. Awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya ceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, pencipta wakil. Kene be, kene ini awake makatang, awake bemerjati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, dan ngise ane jangan. Wah, sila lagi sini ane ngorek tempe semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan.
Jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit pokoknya megenang kasihatnya nih. Nih, mana gizi? Nih kita nak kona panaki, awaknya saya kita kona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Nih, aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, warga Banjar Dinas Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Groga, mendatangi gedung DPRD Buleleng hari Senin 18 Mei 2026. Mereka menuntut pemerintah segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa lahan di Batu Ampar. Warga Batu Ampar yang didampingi LSM Aliansi Buleleng Jaya, Nyoman Tertawan, menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPRD Buleleng. Mereka meminta DPRD mendorong Bupati Buleleng dan Kantor Pertahanan Buleleng untuk segera mencabut sertifikat pengganti HPL nomor 1 Desa Pejarakan sesuai putusan pengadilan yang telah ingkrah. Dalam audiensi tersebut, warga juga mengingatkan adanya ancaman sanksi apabila putusan pengadilan tidak dilaksanakan. Nyoman Tertawan menegaskan masyarakat hanya meminta agar putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dipatuhi oleh semua pihak. Memohon kepada DPRD Buleleng agar mendesak eksekutif, baik itu Bupati dan DPR, untuk mematuhi perintah pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, agar mencabut HPL dan memberikan tanah itu kepada masyarakat secara konstitusi. Karena keputusan pengadilan yang sudah ingkrah itu setara dengan undang-undang. Setiap warga negara, siapapun wajib taat dengan undang-undang. Sementara itu, Ketua Ketut IASA menyebut putusan pengadilan yang sudah ingkrah wajib dihormati dan tidak boleh lagi diganggu gugat. Pihaknya meminta hak-hak masyarakat segera diberikan sesuai ketentuan hukum. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Buleleng Ketut Nugraha Arya didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandiro Adi, menyatakan siap menindaklanjuti keluhan warga. Pak Yase, bagaimana perjuangan itu sudah mencapai titik tertinggi, titik terakhir bahwa dia benang PT UN. Dan ini juga kita terima masukannya, tetapi kalau memang keputusan PT UN sifatnya mengikat nanti dalam celah hukum baru oleh pemerintah Kabupaten Buleleng kalah, ya pasti akan diberikan sepenuhnya kepada masyarakat kita. Atau juga masyarakat kita kan, tetapi tidak serta-merta yang sekian harus kita iakan dengan tanpa pertimbangan hukum yang jelas, yang lain kita abaikan. Ia menegaskan kepastian hukum atas kepemilikan lahan sangat penting bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Selain memberikan kepastian bagi warga, penyelesaian sengketa juga dinilai penting untuk meningkatkan iklim investasi di Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini dilakukan di puluhan titik penjualan hewan kurban di Kota Denpasar. Salah satu titik penjualan hewan kurban yang didatangi petugas dari Dinas Pertanian Kota Denpasar adalah para penjual kambing di Jalan Maruti Denpasar. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Sukarmi, mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan fisik terhadap hewan kurban seperti ketersediaan pakan, air, dan kebersihan kandang. Kemudian dari laporan pemilik hewan kurban juga didapat kondisi hewan kurban tidak ada yang cacat dan nafsu makannya baik. Secara umum, hewan kurban yang diperiksa dinyatakan sehat dan layak untuk dikonsumsi. Pengecekan untuk pemeriksaan kesehatan hewan kurban pada pagi hari ini yang kita awali di lokasi ini, kondisi kesehatan
kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sedang melakukan pemeriksaan fisik daripada hewan seperti mulutnya, mata, kemudian dalam di hidungnya, semua kondisinya sehat atau normal. Kita biasanya di Jalan Marbolo ya, di Denpasar Barat itu yang biasanya banyak. Sebenarnya kita akan menuju ke sana dan ada beberapa tempat lagi. Kita menyebar di 4 kecamatan. Kita sudah bagi teman-teman untuk bertugas masing-masing kecamatan. Kita lakukan pendataan juga dan pemeriksaan juga. Yang lebih banyak biasanya di Denpasar Utara sama di Denpasar Barat, di Denpasar Selatan juga ada. Nimade Sukarmi menambahkan untuk penjualan hewan kurban di Kota Denpasar semuanya didatangkan dari luar Kota Denpasar, seperti dari Kabupaten Tabanan, Bangli, dan Kabupaten Buleleng, serta tidak ada yang didatangkan dari luar Pulau Bali. Hal ini karena ada larangan lalu lintas hewan yang berasal dari luar pulau. Ari Wiratmaja dan Angkat Wirawan, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Mendak Bagia Pulau Kerti di Pura Dalam Tanjung Sari, Tanjung Bungka mempererat ikatan leluhur. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Suradite pasti kasih nonton. Iya, jelas setengah 3 ngatas papat Bali TV. Pemirsa, acara Mendak Bagia Pulau Kerti yang digelar di Pura Dalam Tanjung Sari, Desa Adat Tanjung Bungka, menuju Pura Kayangan Lan Rajapati, Desa Adat Sumerta, menjadi momentum mempererat tali persaudaraan antar 3 desa adat yang memiliki hubungan sejarah dan ikatan leluhur yang kuat. Tradisi ini terus dijaga dan diwariskan oleh para tetua adat agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Pendeta Adat Sumerta Imade Aryawan Payuse mengatakan kegiatan Mendak Bagia Pulau Kerti merupakan bagian dari paiketan persaudaraan 3 desa adat yang dulunya berada dalam satu kewilayahan desa adat Sumerta atau Perbekalan Sumerta. Setelah terjadi pemekaran wilayah, ada hubungan persaudaraan tersebut tetap dijaga melalui berbagai upacara dan kegiatan adat bersama. Ia menjelaskan, paiketan yang diwariskan para penglingsir terdahulu hingga kini masih terus berjalan dengan baik. Dulu ketiga desa adat ini merupakan satu kewilayahan desa adat Sumerta. Setelah pemekaran, paiketan persaudaraan yang diwariskan oleh para tetua tetap dijaga. Kalau ada upacara besar seperti sekarang ini, 3 desa adat yakni Desa Adat Tanjung Bungkak, Desa Adat Sumerta, dan Desa Adat Pagan, memang seharusnya 3 desa adat tersebut diperbolehkan untuk lunas atau meminta bantuan.
Ia menambahkan warisan persaudaraan dari para leluhur tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar desa adat. Dengan adanya kegiatan bersama seperti ini, hubungan masyarakat antar desa semakin akrab dan rasa persaudaraan semakin kuat. Kerti bagio bahagia, pulau menanam. Kerti adalah sebuah proses kita untuk bisa menjalankan gitu. Jadi yang titiang niki memaknai tentang bagi pulau Kerti niki lah momen tau enggak angin memupuk kesejahteraan titiang ring kramo desa gitu. Ring kramo desa adat Sumerta untangnya nih saning margian yadnya utawi ring kanti titiang serang sami ring pagan ring desa adat Tanjung Bungkak gitu dumugia lari sangkaning yadnya titiang puniki kesukertan ring wewidangan ring krama nika presida kepanggih. Sementara itu Bendesa Adat Tanjung Bungkak Iwayan Suje mengatakan paiketan persaudaraan yang sudah diwariskan oleh para pengelingsir terdahulu patut terus dilestarikan dan ditingkatkan keberlangsungannya. Menurutnya terdapat bisame atau kesepakatan adat yang mengatur apabila salah satu desa adat melaksanakan karya besar dengan nyangger tawang, maka desa adat lainnya diperbolehkan untuk lunas atau meminta bantuan dan dukungan kepada desa adat saudara lainnya. Ini merupakan paiketan persaudaraan yang sudah berjalan sejak dulu oleh para pengelingsir. Tradisi ini patut dilestarikan dan ditingkatkan karena ada bisame apabila ada karya besar di salah satu dari 3 desa adat ini, maka boleh lunas kepada desa adat lainnya. Cik pisan kemana hantu titiang, aduannya niki pacang nincapin baru maketan taral side ngeras titiang karya sane kemaryang talar dumugi iraga ring kramo Sumerta sane ageng kawi agung puniki ngamulihan talar paican ide nah titiang ring desa adat matusuk semua sampun kesarangin niki ring dane jero bendesa nah ngaturang ayah atene pengeras titi talar katur kali punika ngadu mugi karya duwe ne sane kemarjang puniki labda karya sidanin don. Melalui pelaksanaan mendak bagia seperti ini, ketiga desa adat berharap nilai-nilai persaudaraan, gotong royong, dan kebersamaan yang diwariskan leluhur tetap terjaga serta menjadi contoh bagi generasi muda dalam menjaga adat dan tradisi Bali. Hendra, Bali TV. Bendesa Adat Sumerta, Imade Aryawan Payuse mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan upacara Mendak Bagia Pulau Kerti. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan upacara yang digelar di kawasan Desa Adat Tanjung Bungkak tersebut berjalan lancar dan tertib. Payuse, koordinasi dilakukan secara formal maupun non-formal dengan berbagai pihak terkait. Secara resmi, pihak desa adat telah bersurat kepada instansi terkait guna mendukung kelancaran kegiatan adat dan keagamaan tersebut. Informasi non-formal juga dilakukan melalui komunikasi antar pecalang di wilayah Sumerta dan instansi terkait. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Koramil, hingga Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang nantinya turut dibantu pengamanan oleh pecalang. Ia menjelaskan, pecalang di wilayah Tanjung Bungkak juga telah mendapat koordinasi khusus terkait pengaturan arus lalu lintas selama prosesi berlangsung. Hal ini dilakukan mengingat akan adanya iring-iringan masyarakat adat yang melaksanakan upacara. Ia berharap dengan pengaturan yang baik, iring-iringan dapat berjalan lancar dan pengguna jalan juga tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. Rute jalur nika saking Griki pura dalam Tanjung Sari, Raya Muruk nika ngalir, terus nika jujur bajar kepisah, terus nika di Petluan Bengkel nika ngajan. Dari sepanjang napi wastane jalan Hemburo, jalan Nusa Indah, niko ngantos Subita ngajan ke Pura Kayangan, niko kendan ke margi. Lebih lanjut, Made Aryawan berharap pelaksanaan upacara Mendak Bagia Pulau Kerti tidak hanya berjalan sukses secara teknis, namun juga mampu mempererat rasa persaudaraan antara kerabat masyarakat di Desa Adat Tanjung Bungkak, Pagan, dan Sumerta. Diharapkan melalui upacara ini, hubungan persaudaraan masyarakat semakin akrab dan erat, membawa ketentraman, ketenangan, dan kesucian, sehingga semuanya bisa merasakan kebahagiaan bersama. Hendra dan Mastike, Bali TV. Kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Hapun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukaden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.